DKI, kekuatan dari penampang siku. Ini siku 100 kali 100 kali 13 dengan mutu baja ASTM A36 FY 250 MPa 10 MPa. Digunakan untuk memikul beban tarik berupa beban mati sebesar 90 kN dan beban hidup 260 kN. Nah, ini tentukan pula panjang maksimum. Agar dipenuhi rasio kelangsingan disarankan SNI 2020. Nah, ini mencukupi. Nah, Anda lihat, Anda punya siku disambung 4 sambungan seperti ini. Ya, dia ditarik, mengalami beban tarik. Ya, Anda diminta untuk mengontrol, menghitung. Dia mengalami tarik sebesar ini, beban mati 90, beban hidupnya 260. Nah, diketahui ya, jadi beban bekerjanya diketahui beban mati 90, beban hidupnya 260 kN. Profil penampang siku 100-113. Ini Anda ambil nilai AG, T, dan X itu Anda ambil dari tabel profil baja. Morisco tadi itu, saya tunjukkan ya. Siku 100-113. Saya tunjukkan. Bentar ya. Nah ini. Siku 100-113. Sudah muncul ya? Nah ini. Ini profil siku ya. Profil siku. Ini. Ini 100-113. Ya, Anda lihat. Tuh, dia bergeser. Ini, sorry. Dihapus saya gitu. Saya kena pilek berat ini, bahaya ini. Nah ini, Anda lihat atasnya ada luas penampang 24,31. Ya sama kan tadi saja. Ya, T-nya tebalnya ini T. 3 T-nya tebalnya, T-nya. Ini panjangnya, lebarnya, tebalnya. Terus ini titik beratnya. Titik beratnya. Dari ini pusat titik berat CXCY ini. Nah, ini Anda lihat, Anda bisa mendapatkan nilai luas penampang AG dan titik berat ya 2,94 serta tebalnya 13. Anda tidak perlu hitung, cukup cek di tabel profil baja Anda. So ada semua nilainya. Ya, satunya sentimeter. Ini satuannya apa? Nah ini, Anda cek ya. Oke, saya balik ke sini. Mana tadi? Dari sini nih Anda lihat. AG-nya tadi kan 24,31 cm persegi. Nah, kalau Anda ubah ke milimeter menjadi 2431 mm persegi. Seperti itu. T-nya 13 mm tadi, dan X-nya titik berat 29,4. FU-nya 450 MPa, F-nya 250. Sebentar ya. Anda lihat sini, jadi data ini A, G, T, dan X ini titik berat Anda ambil dari tabel profil. Periksa terhadap persyaratan desain metode DKI. Nah, lihat ya. Nah, perhitungan ini Anda lihat kombinasi perbebanan berdasarkan LRFD, maka Anda lihat PU-nya sama dengan tariknya sama dengan 1,2D ditambah 1,6 L. 1,290 ditambah 1,6260 sama dengan 524 kN. Tapi untuk DKI langsung ada jumlah aja. Untuk DKI maka ada langsung jumlah aja, DL ditambah LL sama dengan 350 kN. Ya, ada jumlah kalau DKI. Tapi kalau LRFD, DFBT harus Anda kalikan dengan faktor.
Seperti itu. Ya. Nah, ini pembebanannya. Karena kita cek dulu. Pemeriksaan leleh tarik yang pertama pada penampang bruto. Kegagalan tarik leleh tarik. Maka di FBT Anda lihat VTPN sama dengan 0,9. Ini kan faktornya kan untuk leleh tarik FYAG. 0,9 kalikan 250 dikalikan 2431 ininya sama dengan 546,975 Newton atau sama dengan 546,9 ini saya bulatkan ya 98 kilo Newton. Anda lihat lebih dari 524 kilo Newton ini PU. Nanti sudah oke. Nah kita cek yang DKI. PN per omega T sama dengan FY per AG dibagi 1,67 untuk leleh tarik 1,67 di awal tadi ya. Yang tadi yang ada saya cek di awal tadi, semoga nggak lupa. Nah ini nilainya ini. Sama dengan 363,922,16 Newton sama dengan atau sama dengan 363,92 kilonewton lebih dari 350 Newton jadi oke. Ya. Ini leleh tarik penampang bruto. Sekarang kita cek untuk kegagalan apa namanya nanti ininya. Runtuh tariknya FU-nya ya, ininya di FBT yang ini. Untuk FU-nya. Maka kita lihat sekarang kita cek dulu nilai U. Sorry. U-nya berapa? Nah, untuk kasus seperti ini adalah masuk dalam kasus 2. Ya, siku disambung. Ini ya, kasus 2 dan ada 2 kasus 2 dengan kasus 8. Ini Anda ambil yang terbesar. Ya. Jadi Anda lihat ini si kasus ini ada di sini. Ya, ini kasus 2. Ini kan yang bawah ini. Kasus 2. Yang rumusnya U sama dengan 1 minus X per L. Dan bisa juga sebagai kasus 8. Siku tunggal dengan pemasangan jumlah baut sebanyak 4 atau lebih. Ya, jadi untuk kasus boleh itu jadi. Maka Anda bandingkan seperti ini nilainya. Ini kasus 2, U sama dengan X per L, 1 minus X per L. X-nya dari mana? 1 minus X-nya dari mana? Dari titik berat. Ini, 29,4 dibagi dengan L-nya 3 dikalikan 80. Dari mana ini 3 kali 80? Dari ini. Nah ini, sepanjang pemasangan baut, jadi sepanjang ini. 80 sebanyak 3 kali. Nah ini. Nah, ini lihat ini datanya. Ya. Jadi antar sepanjang baut ini 80 tambah 80 tambah 80 kan? Jadi 3 kali 80 itu L-nya. Paham ya? Sama dengan 0,878 untuk kasus 2. Untuk kasus 8 kita lihat dia penampang siku dengan 4 atau lebih penyambung per baris dalam arah pembebanan, maka U sama dengan 0,8. Nah ini. Ya. Dari kedua nilai harusnya, bukan ketiga. Maka nilai faktor sileknya boleh ditetapkan sebesar Anda ambil yang terbesar yaitu 0,878. Nah, sekarang di sini Anda lihat, Anda hitung dulu nilai AN-nya, AN sama dengan AG minus DH per 2 plus 2 tambah T sama dengan 2431 minus 27 tambah 2 dikalikan 13. Ini berarti diameter potensi. Ini kan ya. M24 ya. M24 berapa? Saya tidak hafal deh 24. 27 ya. Yang 27. Nah, 27 tambah 2 kalikan 13 T-nya sama 2054. Maka AE-nya sama dengan AN dikalikan U 2054. Ini Anda lihat AG minus N kurang N di sini ya. N DH plus 2T. AG minus 1. Ya, N-nya sama dengan 1. Mengapa? Anda lihat. Ini kan 1. Kalau kita kan gini hitungnya. Ingat ya tadi saya jelaskan arahnya di awal. Kalau kita hitung seperti ini hitungnya kan. Arahnya sini kan. Betul nggak? Nah, gini kan. Berarti berapa? Ada 1 baut. Jadi hitungnya bukan ke sana. Bukan ke sana, bukan. Tapi hitungnya Anda lihat arah seperti ini. Ini adalah satu sambungan. Ini kalau kita gambar seperti ini.
Nah ini satu baut tambah seperti ini, ya. Satu aja yang bekerja. Memanjangnya nggak kita perhatikan, ya. Hanya satu baut, maka 2431 minus 1 kali 27 tambah 2 kali 13. Kemudian 2054. Seperti itu. Nah, sehingga dapatkan nilai AI-nya, ya ini. 2005 tadi ya, ini AI-nya sama dengan 2005 kalikan 0,878. 1800. Nah, di sini baru Anda menghitung keruntuhan tarik dari DFBT. Bentar, bentar, bentar. Bentar ya. Loh, loh, Rabu kan Pilpres. Nggak salah ini. Saya tuh ada undangan rapat Rabu. Rabu kan Pilpres ya? Ngantuk dia buat undangan kantor saya ini. Pusat ini. Diundang pada hari, Selasa tanggal 13. Sorry, saya error saya. Sekarang 12, besok 13 ya, maaf, saya ngantuk ini. Kena ngajar Anda ini loh. Jadi error ya saya, ngantuk berat ini. Waduh, rapat sore, Masya Allah. Itu loh. Mau Pilpres kok ya rapat. Harusnya kan suasana ini ya, suasana pesta demokrasi ya. Anda juga libur kan? Nah, rapat Selasa. Mantap. Pusing. Nah, ini lihat 0,75 FU dikalikan AE di TPN-nya. Karena 0,75 FU-nya 400, AE-nya 1803 ini. Kemudian 541 023 sama 541 kilonewton. Dan ini oke. DKI-nya FU per AE dibagi 2. 400 kali ke 1803,1 dikali ke 2 sama dengan 36068 kilonewton lebih dari ini. Oke. Nah, ini bagaimana kita mencari DFBT dengan DKI pada kondisi leleh runtuh, kegagalan leleh dengan kegagalan tarik. Nah, ini adalah tambah lagi di SNI pasal E2 untuk menghitung rasio kelangsungan yang disarankan. Ini kurang lebih kita menentukan berapa sih yang disarankan itu untuk untuk profil tadi itu kelangsingannya itu dirumuskan yaitu Lmax sama dengan 200 dikalikan dengan R-min atau 200 dikalikan dengan 29,4. Dari mana angka ini? Itu juga bisa kita lihat dari tabel profil. Dari nilai itu sana ada. Ya. Dari titik beratnya, nilai R-nya itu. Harusnya bukan dari nilai R itu. Ada itu nilainya. Nah, dari kondisi titik berat. Ya. Itu ada salah tuh. Itu harusnya nilainya itu ya. Tapi ini bisa Anda abaikan aja ini. Yang mana tadi kok hilang. Nah, ini hanya kurang lebih pendekatan saja. Kurang lebih berapa sih nilai kita itu? Ya, profil kita panjangnya sepanjang berapa? Nah, yang penting di sini Anda pastikan aja nilai ini terpenuhi. DBT maupun DKI-nya. Nah, itu cara mencarinya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan. Bagaimana menghitung leleh tarik dengan leleh putus? Baik dengan cara DFBT maupun DKI. Jadi adalah kegagalan leleh nilai FY dan kegagalan putus nilai FU. Ini Anda lihat panjang hitungnya ya, hanya hitung tarik aja loh panjangnya seperti ini panjangnya ya. Ini belum hitung geser bloknya loh ini. Ini masih kegagalan leleh tarik, kegagalan leleh putus. Sorry, leleh tarik dan putus tarik. Jadi FY dengan FU, baru itu. Ini kontrolnya. Baru 2 kontrol, belum kontrol ketiga, yaitu kontrol geser blok setelah ini nanti. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, ini kita contoh 4 tuh, contoh 4 sebelum kita masuk berikutnya. Wah, masa ada PR lah, tidak cek nih PR. Tidak apa-apa lah, PR banyak. Karena biar Anda tidak bikin rame nanti setelah Pilpres, tidak demo, ngapa-ngapain kasih PR yang banyak, menunjang program kampus, mahasiswa diberi beban. Ya, sekarang kita contoh lagi. Sekarang Anda lihat, sekarang profilnya ini.
Bentar ya, saya ambil air saya dulu sebentar ya, sebentar. 5 menit aja, sebentar aja. Ngambil kopi saya sebentar. Mohon maaf sedikit gangguan teknis. Saya buat kopi dulu. Kalau nggak nanti saya nggak bisa ngajar Anda. Saya error nanti. Ini udah melebihi jam kopi nih, harusnya jam 10 tadi. Bentar ya. Anggap aja ini iklan. Kalau Anda nonton film lagi iklan. Iklan kopi atau apa gitu ya. Masuk kalau iklan ya, dosennya Tyler lagi ngajar lagi. Saya ngajar mulai jam 8, anak PTB. Sampai jam setengah 10. Terus nyambung Anda ini. Nanti jam 1 ngajar yang kelas CD. Wih. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini contoh. Ini sambungan menggunakan sambungan las. Tapi kita hanya mengontrol tegangannya saja. Anda belum belajar sambungan lasnya nanti, materi sambungan. Oke, Anda lihat. Ini menggunakan standar SNI, mutu baja BJ37. Kalau seperti ini Anda lihat di mana? Anda lihat di SNI atau di materi saya berikan di awal kemarin. Mutu baja, yang materi pengenalan. BJ34, 37, 41, 55 akan muncul semua. Anda cek di sana. Itu kalau nggak salah di slide yang pertama. Ingat saya itu mana ya? Slide Anda yang mana sih? Bentar. Ini aja di materi yang ini ya, materi apa? Kok hilang? Materi di minggu pertama ya, itu yang ada namanya apa? Terbaca pendahuluan. Ya, cek dulu. Dan sini ya belum kopi saya nih seminggu ini. Sama lambung saya lagi naik. Tapi ya nggak bisa nahan diri. Nah, ini nih. Ini materi yang minggu lalu. Nah, kalau soalnya muncul BC37 tinggal cek aja berapa nilai FY-nya, berapa nilai FU-nya. Kalau soalnya muncul BC50 tinggal cek aja berapa nilainya. Ini muncul semua nilai BJ untuk tiap BJ dengan nilai FY dengan nilai FU. Itu ada di slide yang pertama, materi saya yang pertama saya berikan minggu lalu, ya. Nah, kita melihat BJ37 ya. Kembali lagi di sini. FY 240, FU-nya 370 MPa. Sini Anda lihat dia menggunakan profil double siku. Anda lihat gambar sampingnya samping membelakangnya double siku 50 55. Ini sama. Ini Anda ambil dari tabel profil harusan siku 50 kali 50 kali 5. Anda harus cek di
tabel profil Anda nantinya di buku Morisco, profil siku 50-55 itu ada ya. Nah, saya tunjukkan aja nanti sini. Bentar ya, tadi mana tadi? Nah, ya. W-nya 50 panjangnya ya. L-nya 100, Anda lihat tadi dikombinasikan. Ini L-nya ini 100 ini L-nya 100, ini W-nya 50, sorry. W-nya 50, L-nya 100, hanya 50 tingginya. A-nya 480, E-nya 14 atau X-nya. Nah, nanti bisa Anda cek dari tabel profil. Mana nilainya? Berapa itu? Pada 40 dengan 14 ya. Nah, ini saya tunjukkan pada Anda sebentar, biar enak juga. Nah, muncul ya tabel profilnya ya. Nah, ini. Berarti A-nya F. Di sini F kodenya A. Lepas itu pakai F dia di sini di buku ini. Itu sama dengan A. Cm persegi ya, 4,80 cm persegi. E-nya adalah jarak titik berat dalam sentimeter. Nilai E-nya berapa? 1,4 cm. Ini. Ya, nanti ini A-nya. Nah, seperti itu. Ya, muncul di tabel profil kan ada kan? Nah, oke, sekarang kita kembali ya ke materi kita ini. Nah, ini ada ini. Jadi kan 1,4 cm menjadi 14 mm. 4,8 cm persegi menjadi 480 mm persegi. Kita ubah menjadi milimeter semua, karena satuan base itu milimeter. Seperti itu. Nah, Anda lihat, AG, Anda menggunakan 2 siku, maka dikalikan 2. 2 kali A, sama dengan 2 kali 4, 480, 960. AN sama dengan AG. Nah ini, Anda lihat, AN sama dengan AG. Mengapa? Sambungan las tanpa baut. Berarti kan nggak lubangi. Ya sudah, maka AN-nya sama dengan AG. Itu enaknya kalau tidak menggunakan baut, las, tidak ada lubangnya. Berarti AN sama dengan AG. Sekarang AE, tabel D31 kasus 2. Dari mana ini? Nah, ini kasus 2. Ya kan sama kan dengan siku disambung. Ya, baik sambungan baut maupun sambungan las, modelnya sama dengan yang nomor 2 ini. Seperti itu. Ya, U sama dengan 1 minus X per L sama dengan 1 minus 14 dibagi 100. L-nya 100. Ini. L ini kan L-nya 100. Nah ini. Ya. Sama dengan 0,86. Anda langsung kalikan A sama dengan U kalikan AN sama dengan 0,86 kalikan 960 sama dengan 825,6. Ya, nah. Di sini langsung Anda gunakan aja kekuatan profil berdasarkan DFBT, yaitu kuat leleh tarik, VTPA-nya sama dengan 0,9, FJAG sama dengan 0,9, 240, 960, kemudian 207,36 kN. Untuk putus tariknya atau fracture tariknya, Anda lihat 0,75 FUAE, 0,75370 dikalikan AE-nya 825,6 sama dengan 229,1 kN. Nah, kalian Anda lihat, yang menentukan dari dua ini yang mana, yaitu selalu yang terkecil, yaitu yang menentukan adalah VTPN akibat leleh tarik, yaitu sebesar 207,36 kN. Karena kita lihat DKI-nya, ASD-nya ini, jadi PN per omega T, FYAG bagi 1,67, 240 kali 960 bagi 1,67 sama dengan 37,96, dan putus tariknya FUAE per 2 sama dengan 152,74 kN. Ya. Jadi yang menentukan adalah yang mana? Yang PN ini, yang 137,96. Nah, itu cara mencarinya. Simpel kalau pakai menggunakan sambungan las karena Anda tidak perlu menghitung lubangnya. Nah, ini ada sedikit lagi. Jadi teman Anda, jadi yang tadi tugas pertama itu ada gunakan setelah libur Pilpres. Yang ini untuk malam minggu Anda, sebelum dikumpulkan minggu depannya. Jadi ya gampang soalnya Anda bisa. Jadi saya itu senang tugas kalau baca itu. Ya, jadi ini sorry, maaf ya. Biar Anda semakin canggih menghitungnya. Jadi periksalah terhadap persyaratan desain metode DFBT dengan DKI, kekuatan tarik dari penambang siku
100, 112, jadi harus buka tabel profil nantinya. Mutu baja BJ37. Digunakan untuk memikul beban tarik yang berupa beban mati sebesar 7x, x kilonewton. Nah, hati-hati. Dan beban hidup sebesar 2x kilonewton. Tentukan apakah memenuhi rasio atau tidak dalam SNI. Nah, asumsikan bahwa baut M20. Nah, ini Anda, ini tugas kedua Anda. Sama dengan mirip dengan soal tadi kan, cuma angkanya beda sedikit. Ya. Nggak banyak-banyak sih. 2 tugas saja. Nah, ini ada 2 tugas ini. Wah, baru minggu kedua ya, ada 2 tugas. Jadi ini pengganti minggu pertama kemarin. Nah, ini mau saya masukkan geser blok, Anda siap nggak? Karena kalau di offline itu sudah selesai materi kita sampai hari ini. Kalau di offline, karena kan harus absen, gambar di papan tulis sudah pas selesai setelah jam 12-an. Tapi karena online mungkin ini kita berikan besok aja ya, karena offline itu kan langsung padat. Kalau online kan langsung padat semua materi Anda itu. Nah, ini akan saya jelaskan minggu depan. Jadi minggu depan materi kita itu geser blok, kontrol terakhir. Seperti ini agak panjang rumusnya. Nah, ini rumusnya ini. Controllingnya, jadi panjang. Dan ini berikutnya seperti ini, kontrol geser persambungan nantinya. Ini akan saya jelaskan minggu depan. Ya, jadi nanti setelah ini selesai, minggu depan kita masuk geser blok sekaligus mungkin masuk kepada ini ya mungkin langsung pada ini hitungan semua ini contoh-contoh hitungan ini hitungannya segini hitungannya panjang-panjang ini hitungannya ada kontrol semuanya ini hitungan semua loh ini ya. Nah, ini satu soal ini jadi panjang-panjang kalau sudah masuk geser blok hitungan hari jadi panjang sekali seperti tapi saya jangan minggu depan. Nah, minggu depan kita masuk geser blok mungkin sedikit setelah itu kita masuk pendahuluan untuk sambungan jadi geser blok itu tarik dengan sambungan untuk minggu ke-3. Jadi kan harusnya minggu 2, minggu 3 itu sambungan, batang tarik, minggu ke-4, 5 itu sambungan, 6, 7-nya batang tekan. Tapi ini karena online bisa kita percepat. Ya, baik. Jadi ini akan disampaikan minggu depan, nanti sekaligus saya kirimkan pada Anda materi sambungan untuk minggu depan ya, misalnya lebih awal nanti masuknya materinya. Jadi materinya yang belum saya kirim adalah materi sambungan dengan komponen tekan yang saya kirim pada Anda. 2 itu 1 tuntas. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nggak susah kan? Ini enggak, ini belum, ini besok aja. Minggu depan. Ingat ada 2 tugas, dikumpulkan semuanya di minggu depan. Ya. Yang satu dikerjakan setelah Pilpres, atau sebelum Pilpres biar nggak demo, Anda kerjakan aja waktu Pilpres, jadi Anda bisa menikmati dengan tenang libur Anda. Satu lagi kerjakan di malam Minggu, atau kalau malam Minggu ada jadwal keluar dengan seseorang, kerjakan hari Minggunya saja. Ya, seperti itu. Dikumpulkan hari Senin. Iya, itu mungkin waktu kita perkuliahan offline nanti. Minggu depan sudah mulai offline kan kuliah kita. Maka kumpulkan seperti jadwal biasanya. Kita jam berapa sih masuknya kalau offline itu? Jam baca itu jam. Oh, kelas B itu jam 7 ya. Jam 7 kelas B ya. Sampai jam. Oh, Senin B sudah masuk offline. Bentar. Lupa saya. Bentar. Itu baca. Yang kelas B ini terpaksa ini nanti ini sampai jam 8.4. Dapat saya informasi pada Anda ini. Ini sedikit ada lupa saya. 8.40. Mohon izin Pak untuk kelas B dari jam 7 sampai 9.30. Iya, saya lupa kalau apa itu jamnya. Ya, saya ini catatan saya lagi, saya lihat catatan saya. Kelas B kan jam 9.30 ya. Nah, ada uji jam 9. Berarti besok yang ini yang PTB-nya saya geser dikit aja. Gampang nanti saya pindah aja yang kelas ini. Yang kelas A-nya kan yang kelasnya kan A-nya kan setelahnya ya jam 10-nya ya. Kelas A dengan kelas B-nya. Oke. Nggak ada masalah. Loh, bentar. Kelas A itu jam berapa kelas A itu? Kelas A sebenarnya hari Rabu. Oh, Rabu ya, kelas A Rabu ya, kelas A Rabu. Sorry, ini kelas B saya cek. Yang kelas itu adalah kelas ini. Kelas D yang jam 1. Ya, tidak ada masalah. Oke. Nanti Anda kumpulkan berarti yang kelas A ya, Rabu kumpulkannya, kelas B kumpulkannya hari hari Senin ini. Kecuali saya ada acara apa nanti kita pindah jadwalnya jika ada perubahan ya. Kalau enggak tetap sesuai dengan jadwal offline aja. Saya baru ingat tadi. Itu saya mau kacau berapa tadi akan. Oke. Nah, oke.
Ada pertanyaan? Pak, Sampai hari izin ini? bertanya, Pak. Iya, silakan. Terkait dengan contoh 3 tadi kan, kontrol akhirnya itu harus lebih dari PU ya, Pak. Ya, Semisal betul. tidak memenuhi ada salah satu atau kedua-duanya itu gimana, Pak? Apakah tetap kita cantumkan tidak oke? Untuk tugas, Anda cantumkan tidak oke, tidak ada masalah. Untuk tugas, jangan Anda hitung ulang. Tapi kalau di lapangan, di proyek, harus Anda redesign. Kalau di real lapangan, di proyek, Anda harus lakukan namanya perhitungan ulang. Mungkin sambungannya kurang. Dia nggak mampu 4 tidak mungkin. Ini 4 itu kurang. Anda jadikan 5. Ya, 5 baris. Ini kan 4 baris, Anda jadi 5 baris. Atau tetap 4 baris karena keterbatas areanya, Anda besarkan bautnya M2 berapa. Tergantung kondisi di lapangan. Pertama, Anda besarkan dulu bautnya, kalau bisa. Kalau nggak memungkinkan, ya Anda coba tambah barisnya. Seperti itu. Jadi tergantung dari nanti maksudnya pada rekayasa nilai. Murah mana, menambah baut, atau memperbesar diameter baut. Nanti larinya ke sana. Tapi jika dua tadi tidak memungkinkan, waduh, tidak masuk masihan. Mau tidak mau Anda harus memperbesar area profil Anda. Nanti larinya ke sana. Itu kalau di proyek, di lapangan. Tapi kalau di tugas seperti ini atau ujian, jika tidak memenuhi, tulis saja tidak oke. Jangan Anda hitung ulang, nanti nggak mari-mari tugasnya kalau ujian. Ya, kalau ujian seperti itu. Kalau ujian Anda, tugas ataupun ujian, jika tidak memenuhi, tidak oke, itu sudah betul Anda. Berarti Anda sudah berjalan logika Anda. Gitu aja, kalau menurut saya seperti itu. Jadi soal Anda, rencanakan agar memenuhi. Beda lagi kasusnya, harus Anda redesign terus. Jadi kalau cuma kontrol saja, tidak memenuhi sudah oke. Itu ya. Tapi di proyek harus Anda desain tadi itu. Paham ya? Seperti itu. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak, untuk pengerjaan silakan. tugasnya menggunakan kertas apa nih Pak? Ya, bebas, jangan sobekan buku gitu aja. Kertas yang bisa Anda pakai, kertas yang gede-gede itu loh, yang kertas A4 atau kertas buku yang besar enggak apa-apa. Tapi jangan buku yang kecil, ada sobek. Karena ada sobek, tarik, seret, sobek itu jangan. Kalau bisa kertas itu aja lah. Kertas folio bergaris atau A4 atau F4 enggak apa-apa. Jangan buku. Ini ada seminggu. Itu ya, biar rapi. Baik Pak, terima kasih. Ya. PJ jangan lupa ya presensinya ya, kirim ke saya ya. Hadir dengan yang offline, yang online dan sebagainya. Ya, nanti kirim saya ke WA. Oke. Berarti ada 2 tugas ya yang dikumpulkan. Masih cukup waktu, gampang tuh, masih tugas gampang sekali nih, sambil tidur Anda bisa itu mengerjakan, ngantuk-ngantuk. Jadi pun selesai itu bisa Anda tuntaskan. Kita bertemu lagi minggu depan. Saya rencanakan offline, tatap muka. Karena sudah selesai, semoga tidak ada rapat atau kegiatan apapun ya, sehingga memudahkan nanti perkuliahan kita seperti itu. Ya baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita hari sekian kita pada hari ini ya. Terima kasih. Ini satu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.